Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Muslim. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan Nissan Diesel tipe 320. Jenisnya itu DT roda 10 dulur. Oke, sebelum kita bertutorial lebih lanjut, saya akan memberikan mukodimah atau narasi tentang mobil. Mobil itu dulur tidak ubahnya sebagaimana kita itu manusia. Dia itu juga perlu perhatian. Perhatian kita kepada mobil itu apa dulur? Kita sebagai sopir. Satu, sebelum menghidupkan engine atau sebelum mengoperasikan unit tersebut, lebih baiknya kita cek dulu oli. Itu protokol tetap sebagai seorang sopir. Kita cek dulu oli, kalau oli kurang kita tambahi, kalau oli itu kurangnya banyak, kita harus cari tahu indikasinya. Apakah ada kebocoran yang mengakibatkan oli tersebut kurang begitu banyak. Selanjutnya adalah radiator. Radiator ini sangat penting, jangan sampai lengah. Kalau radiator kita kurang, kita tambahi. Dan selanjutnya umum, roda-roda, baut-baut, ban-ban perlu kita cek semua keliling. Habis itu kalau semua ready, silakan kita start mobil, kita hidupkan mesin. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah berilah mobil itu rasa keadilan. Nah ini keadilan untuk mobil itu apa dulur? Satu, pergunakanlah mobil tersebut sesuai spek, sesuai kegunaan, sesuai kapasitasnya. Kalau mobil itu untuk muatan, sebaiknya jangan dimuati melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh undang-undang DLLAJR. Nah, ada semua itu dulur. Itu kita harus patuhi. Karena apa dulur? Itu kalau kita langgar, kita akan mendapatkan kerusakan pada mobil tersebut. Dan yang lebih parah lagi, untuk keamanan dan keselamatan kita sendiri dulur. Makanya kalau muatan jangan sampai melebihi tonase yang ditentukan oleh DLLAJR. Selanjutnya untuk solarnya dulur. Nah ini ada istilah solar kapal. Kalau solar kapal ya untuk kapal dulur, jangan dipakai ke mobil. Solar itu ibaratnya makanan bagi mobil. Kalau kita ngasih makanan ke mobil tidak memenuhi gizi dan nutrisi yang dibutuhkan mobil, maka mobil akan sakit kembung, meriang, terus batuk-batuk, terus yang disebut itu biasanya masuk angin. Itu pasti mobil bisa masuk angin, bukan manusia aja. Maka dari itu beberapa item tadi harus kita penuhi dan harus kita taati. Oke dulur, tidak kalah penting lagi adalah keselamatan kita. Keselamatan kita harus kita jaga. Kita nggak usah ugal-ugalan di jalan. Kita nggak usah sok-sokan gaya-gayaan bawa mobil besar. Nanti kita akan mendapatkan celaka. Yang selanjutnya adalah kita harus menjaga keselamatan pengguna jalan. Sesama pengguna jalan kita harus bersopan santun. Jangan mentang-mentang kita bawa mobil besar terus gaya-gayaan. Nggak boleh dulur. Apalagi menunjukkan etika kita atau perbuatan kita yang bisa memberikan rasa tidak aman bagi para pengguna lain atau diri kita sendiri merasa istilahnya nggak nyaman dengan kendaraan tersebut, kita hindari. Soalnya kita mencari nafkah dan rezeki kita di jalan. Oke dulur, nggak usah gaya-gayaan, nggak usah oleng-olengan. Apalagi itu saya lihat di YouTube itu yang oleng-oleng itu kok tambah istilahnya apa ya? Kok tambah dadi gitu loh, kok tambah gaya gitu. Jangan dulur, itu bahaya untuk diri sendiri dan bahaya bagi pengguna jalan yang lain. Kalau kita celaka,
kita yang repot, terutama anak istri kita dan keluarga kita. Kalau bos nggak ada masalah, banyak sopir yang ngantri mau pekerjaan itu. Makanya kita harus sayang pada diri kita, kepada pengguna jalan lain, dan sayang kepada kendaraan. Tapi kan ada yang bilang, Kang, wah kalau soal itu mah takdir. Nah, sekarang masalah takdir. Takdir itu kita sebagai manusia harus mempercayai, tapi kita harus ikhtiar dan berdoa supaya kita diberikan keselamatan. Kalau urusan takdir itu urusannya Gusti Allah. Gusti Allah gampang untuk merubah takdir kita, dulur. Karena Gusti Allah yang bikin, tentunya Gusti Allah dengan sangat gampang dan mudah untuk merubah takdir tersebut. Asalkan kita sebagai manusia mau berusaha dan berdoa. Oke dulur, sekian dulu mukadimah yang cukup panjang ini dan cukup bulet. Semoga mukadimah tersebut bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Terus yang penting lagi dulur, perlu kita tanamkan bahwa mobil yang kita pakai adalah alat untuk mencari makan, alat untuk mencari rezeki. Mencari rezeki kita itu di jalan dulur, makanya carilah rezeki yang halal. Jangan sampai kita menyakiti orang atau membuat jengkelnya orang, nanti rezeki kita nggak murni halal. Karena dari bayaran tersebut kita bekerja dengan menjengkelkan orang. Terus masih banyak yang lain untuk perlakuan mobil tersebut dulur. Kita nggak usah kasar-kasar, kita slow, nggak usah memaksakan mobil. Mobil itu seandainya punya dulur, punya wakil di parlemen sana, mungkin mobil-mobil yang diperlakukan kasar sama sopirnya, dia itu akan ngadu ke parlemennya sana, kepada anggota dewannya sana. Dia akan berbondong-bondong menuju gedung DPR untuk demo. Mobil-mobil tersebut minta dibikinkan RUU, undang-undang perlakuan mobil yang sewajarnya. Wah, kita kalau kosro kena tuntutan undang-undang mobil tersebut. Mungkin begitu kali dulur, kalau ini bisa demo ke gedung DPR. Oke dulur, begitu aja mukadimah. Oh ya, untuk tutorial selanjutnya tentang panel indikator, tentang bagaimana proses memasukkan gigi-gigi ini, nanti kita bahas di episode selanjutnya ya dulur. Soalnya di sini hujan nih, aku mau keluar nanti becek. Oke dulur. Untuk kritik dan saran silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya balas. Oke dulur, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.